Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kuis atau ujian, kemudian dilanjutkan dengan membuat soal-soalnya. Silakan teman-teman pilih pelatihan yang akan kita buat ujiannya. Kemudian silakan teman-teman hidupkan mode ubahnya atau mode editnya. Klik quick link, kemudian turn editing on. Nah, di sini kita belum melihat ada mata pelatihan ujian. Kita akan buat terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik Add Topic untuk menambahkan mata pelatihan ujian. Kemudian kita edit topik 5 ini menjadi ujian. Dengan cara klik icon pulpennya, kemudian kita ketikkan ujian dan tekan Enter. Kita akan membuat aktivitas kuis pada mata pelatihan ujian. Caranya, kita klik Add an Activity or Results. Kemudian kita pilih kuis. Untuk namanya, kita buat sama seperti mata pelatihannya, yaitu ujian. Kemudian deskripsi, ini bersifat opsional, silakan disesuaikan. Untuk waktunya, timingnya kita atur. Misalkan ujian dimulai pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 17. Kemudian akan ditutup pada 6 Juni tahun 2024 pukul 23.59. Kemudian time limit ini digunakan untuk mengatur berapa lama ujian. Kita akan aktifkan dengan checklist enable. Kemudian kita tuliskan di sini waktu ujiannya. Misalkan 45 menit. Nah, untuk when time expire, ini kita biarkan saja open attempts are submitted automatically. Untuk nilainya kita atur attempts-nya, kesempatan yang diizinkan. Misalkan saya set untuk 2 kali kesempatan. Kemudian grading metodenya yang akan diambilnya adalah misalkan nilai terbesar. Nah, untuk passing grade-nya, ini silakan disesuaikan apakah akan menggunakan passing grade atau tidak. Di sini saya biarkan kosong. Kemudian layout-nya silakan teman-teman atur berapa pertanyaan dalam satu halaman. Di sini saya gunakan 5 soal dalam satu halaman. Dan untuk review option-nya, silakan teman-teman hilangkan semua checklist-nya. Ini agar peserta tidak mendapatkan review untuk jawaban ketika kesempatan mengerjakan masih ada. Jadi yang ditampilkan adalah kesempatan mengerjakannya saja. Kemudian satu lagi untuk marks-nya akan ditampilkan ketika kuisnya sudah ditutup atau ujiannya sudah ditutup. Kita lanjut ke activity completion. Kita akan pilih show activity as complete when conditions are met. Untuk syarat-syaratnya,
peserta harus melihat aktivitas untuk menyelesaikannya. Kemudian saya tambahkan, peserta juga harus menerima nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Selanjutnya kita simpan kemudian tampilkan dengan cara klik Save and Display. Nah, untuk kuis atau ujian sudah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat pertanyaannya atau soal-soalnya dengan cara klik Add Question. Nah, di sini sudah ada pengaturan maksimum grade-nya atau maksimum nilainya. Kita akan ubah menjadi 100. Kemudian kita simpan dengan cara klik Save. Selanjutnya kita checklist untuk shuffle-nya agar pertanyaannya nanti diacak. Untuk menambahkan soalnya, di sini ada tombol Add. Kita akan tambahkan sebuah pertanyaan atau soal dengan cara klik a new question. Kemudian kita pilih untuk jenis soalnya. Kita akan coba untuk yang pertama adalah multiple choice, kemudian klik Add. Nah, untuk kategorinya, teman-teman bisa pilih kategori yang lebih tinggi agar soal bisa digunakan pada pelatihan-pelatihan lain. Misalnya kategori BDK Bandung. Dengan kita memilih kategori yang lebih tinggi, maka ketika ada pelatihan yang sama, kita dapat menggunakan soal yang sudah kita buat untuk question name-nya atau nama soalnya. Kita beri nama pelatihan, soal 1. Kemudian question text-nya atau teks soalnya. Misalkan, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan LMS. Kemudian default mark-nya atau nilai default-nya kita biarkan tetap 1. Pada shuffle the choices, kita akan checklist agar pilihan jawabannya nanti diacak. Nah, untuk pilihan jawabannya, silakan ketikkan di sini. Misalkan untuk pilihan pertama adalah Moodle, pilihan kedua adalah Blackboard, pilihan ketiga adalah Canva, dan pilihan keempat adalah Canvas. Nah, untuk jawaban yang benarnya, kita akan ubah grade-nya menjadi 100%. Karena jawaban yang benar pada pertanyaan manakah dari berikut ini yang bukan merupakan LMS, jawabannya adalah Canva. Maka pada grade-nya kita isikan atau kita pilih menjadi 100%. Selanjutnya, kita simpan perubahannya dengan klik Save Changes. Ya, satu soal sudah berhasil kita buat. Bentuknya adalah pilihan ganda.
Selanjutnya, kita akan menambahkan soal berikutnya dengan cara yang sama, klik Add, kemudian A New Question. Kita akan pilih Short Answer atau jawaban singkat. Silakan teman-teman lanjutkan dengan klik Add. Nah, untuk kategorinya kita tetap di Medika Bandung. Kemudian question name-nya seperti tadi, simulasi, nama pelatihannya, kemudian soal 2. Untuk teks soalnya, saya beri contoh, misalkan apa peran utama dari administrator dalam OMS. Kemudian default mark-nya, kita akan beri bobot, misalkan nilainya 5. Selanjutnya kita atur untuk kemungkinan jawaban dari pertanyaan singkat tersebut. Di pilihan pertama, misalkan mengelola pengguna dan sistem. Kemudian kita berikan grade-nya adalah 100%. Jadi ketika peserta menjawab mengelola pengguna dan sistem, maka dia otomatis akan mendapatkan nilai 100. Kemudian ada kemungkinan jawaban yang kedua, misalkan adalah mengelola user dan sistem. Maka kita berikan juga untuk grade-nya adalah 100%. Selanjutnya kita simpan untuk perubahannya dengan cara klik Save Changes. Oke, soal yang kedua sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan coba contohkan lagi untuk menambahkan soal dengan tipe yang lain dengan cara kita akan menambahkan soal baru dengan tipe essay. Kemudian add, kemudian untuk question name-nya kita isikan simulasi soal 3. Untuk question text-nya saya beri contoh, jelaskan perbedaan antara pendekatan pembelajaran konstruktivitas dan behavioris. Berikan contoh bagaimana kedua pendekatan ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas sekolah dasar. Kemudian bobotnya akan saya ubah menjadi 15. Ini contohnya silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pengaturan jawabannya, kita akan atur misalkan untuk ukuran boxnya, kita atur menjadi 15 baris. Kemudian kita akan atur juga untuk minimal katanya, kemudian maksimal katanya, kita atur misalkan minimalnya adalah 20 kata, kemudian maksimal adalah 100 kata. Kemudian allow attachment, ini jika kita mengizinkan peserta mengupload lampiran. Untuk saat ini kita biarkan saja no, karena peserta tidak perlu untuk mengupload lampiran file. Kemudian kita simpan untuk perubahannya. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membuat 3 soal dengan tipe yang berbeda. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah soal jawaban singkat, dan yang ketiga adalah soal esai. Demikian teman-teman, kita sudah mempraktekkan membuat kuis dan juga membuat soal dengan 3 tipe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.